Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas soal untuk kimia fisika 1 ya, dengan PK 4206 untuk modul ketiga, yang dimana modul ketiga ini terkait dengan yang namanya hukum pertama termodinamika. Oke, so kita langsung mulai aja dari nomor 1 ya, untuk tes formatif satunya. Pernyataannya tidak sesuai dengan hukum pertama termodinamika. Oke. Hukum pertama termodinamika itu ada uh, beberapa kata kunci sebenarnya. Yang pertama adalah uh, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, dapat dirubah ke bentuk yang lain. So dari sini sebenarnya sudah jelas ya, kalau misalnya tidak dapat diciptakan ini adalah sesuatu yang betul ya, yang benar ya. Emang energi itu tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, ini benar. Nah, tidak dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, ini adalah salah. Nah, terus energi bersifat kekal, betul. Karena apa? Definisi daripada yang atasnya. Sesuatu yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang benar adalah energi dalam merupakan fungsi dari suhu dan tekanan. Oke. Terkait dengan soal nomor 2 untuk yang A terlebih dahulu, sebenarnya ini kurang tepat karena untuk terkait dengan delta U sebenarnya bisa kita lihat daripada namanya delta U kan berarti ada U2 kurang U1 kan gitu ya. Nah, U2 kurang U1. Nah, di mana U ini sebenarnya merupakan fungsi keadaan yang dimana sebenarnya U ini adalah P, T, V. Nah, berarti kalau misalnya U-nya satu masing-masing aja bisa merupakan fungsi keadaan dari suhu, tekanan sama volume, ya berarti delta U-nya juga sama dong. Nah, ya sudah, berarti dari sini kita punya informasi bahwa delta U itu ya tergantung juga sih temennya siapa gitu ya. Karena berhubung dia punya tiga ini, berarti delta U ini bisa merupakan delta U yang punya delta U yang P sama T, atau delta U-nya T dengan V, atau delta U-nya adalah P dengan delta sama dengan V-nya. So berarti kalau suhu dan tekanan doang dia salah, kurang tepat ya, kurang rinci. Oke, itu untuk yang A. Yang B, energi dalam bukan merupakan fungsi keadaan, ini salah ya. Energi dalam tuh emang merupakan fungsi keadaan. Energi dalam baru muncul pada saat proses berlangsung, ini salah ya. Ini definisi daripada usaha. Terus habis itu ini, nah harusnya begini ya. Nah, yang D, perubahan energi dalam setara dengan kerja dan kalor yang diserap dalam sistem. Ya, ini benar. Kenapa? Karena untuk yang opsi D ini rumus untuk delta U sama dengan Q ditambahkan dengan delta W. Nah, ingat perjanjian tanda terkait dengan Q kalau yang plus, ya baik Q ataupun mau W. Kalau plus itu artinya berarti sistem masuk ke sistem ya. Atau berarti kita bisa bilang bahwa dari lingkungan ke sistem. Kalau minus itu adalah keluar sistem, keluar dari sistem, yang dimana berarti pergerakannya berasal dari sistem ke lingkungan ya, ke lingkungan seperti itu ya. So nomor 2 jawabannya adalah D, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Oke, nomor 3, nomor 4 ini sebenarnya mungkin satu materi sekaligus saja. Karena dalam sebenarnya enggak bukan hukum pertama doang, tapi proses-proses termodinamika ya. Di proses termodinamika itu ada yang pertama adalah isotermal, yang dimana berarti suhunya dijaga konstan alias delta T-nya sama dengan 0, yang biasanya
Untuk perhitungan W-nya ini itu biasanya kita gunakan min nRT min nRT dikalikan dengan ln daripada V2 per V1 ya. Nah, terus kemudian untuk delta U-nya itu setara dengan yang namanya. Nah, kalau untuk isotermal energi dalamnya ini jawabannya adalah 0 ya. Karena untuk perhitungan untuk terkait dengan delta U ini sebenarnya bisa kita gunakan pendekatan yang seperti ini dulu aja ya, yaitu adalah terkait dengan min F NR kali dengan delta T, yang biasanya nanti ini nih nanti kalau misalnya dirumus tuh bisa jadi CP, bisa jadi CV, yang dimana bisa jadi 3/2, 5/2 NR, 7/2 NR ya. Oke, untuk Q-nya mungkin nggak saya bahas karena untuk Q-nya itu kan bisa kita gunakan terkait dengan rumus yang namanya delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Nah, di sini ingat ya, kita pakai sistemnya W-nya ada yang positif, berarti supaya biar sesuai dengan yang ini negatif, makanya W-nya di sini jadi negatif ya. Karena biasanya kalau kita di sekolah menengah kita pakai delta U-nya sama dengan Q dikurangkan dengan W. Nah, tapi W-nya ini di sini positif ya. So kita balik. Nah, kemudian selain ada isotermal ada yang namanya isobarik. Nah, berarti tidak ada perubahan tekanan. Berarti delta P-nya sama dengan 0 alias P-nya dijaga konstan. Nah, ini berarti W sama dengan min P kali delta V. Nah, kemudian untuk delta U-nya ada nggak kira-kira? Ada ya, pasti delta U-nya itu ada. Nah, sorry. Untuk delta U-nya kita pakai yang positif ya. Oke. Delta U-nya sama dengan ya berarti FNR kali delta T. Nah, Q-nya bagaimana ya? Tinggal masukin ke sini. Terus kemudian selain ada isobarik, ada isotermal, ada isohorik. Nah, kalau isohorik berarti delta V-nya sama dengan 0 alias V-nya dijaga konstan. Ya berarti kalau misalnya ini kita pakai min P delta V berarti W-nya sama dengan 0 ya. Karena kan kita pakai rumusnya P kali delta V berarti W-nya sama dengan 0. Kemudian untuk delta U-nya sama dengan FNR kali delta T. Kemudian ada yang namanya adiabatik, yang berarti tidak ada terjadinya perubahan kalor, alias kalornya dijaga konstan. Berarti untuk W-nya bisa kita gunakan rumus yang namanya kan gini. Karena berhubung Q-nya sama dengan 0, maka W-nya ini pasti sama dengan delta U. Nah, di mana delta U-nya ini min delta U ya. Min delta U. Berarti kalau delta U-nya aja adalah FNR kali dengan delta T. Nah, ya. Sorry. Kalau misalnya kita ngikutin formula yang ini berarti W-nya sama dengan delta U ya. Karena kan Q-nya 0. Nah, ya sudah, dari informasi-informasi di sini bahwa apa? Nomor 3 jawabannya adalah B. Karena isotermal perubahan energi dalamnya 0. Nomor 4, kalor yang dipertukarkan pada proses di mana tekanan dijaga konstan, berarti ini adalah isobarik. Tapi di sini ternyata untuk isobarik kan Q-nya ngikutin ini. Nah, iya kalau secara rumus. Tapi kalau secara istilah, di sini ditanya istilah. Kalornya setara dengan apa? Apakah perubahan energi dalam? Tentu tidak, karena masih ada W-nya. Ya, harusnya kalau ini W dengan delta U-nya. Kerja sistem ini juga masih salah karena ini harusnya adalah W dengan delta U. Nah, terus kemudian konversi ekspansi isotermal salah, yaitu ada terkait dengan yang namanya perubahan entalpi. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk nomor 5 kita punya informasi bahwa kita punya N-nya ini 1 mol. Terus kemudian tekanan luar 1 atm. Kemudian T-nya dijaga konstan sebesar 298 Kelvin dan volumenya bertambah, berarti delta V-nya sama dengan 10 liter. Yang ditanya adalah kira-kira W-nya ini berapa? Ya sudah, berarti karena kita punya delta V walaupun emang ini pada suhu konstan gitu ya. Karena ada yang namanya perubahan volume, ya kita tetap pakai yang namanya W sama dengan
min P kali delta V. Nah, karena kita punya ininya ya, punya P-nya ya. Ya sudah, berarti W sama dengan minus daripada 1 dikalikan dengan V-nya adalah 10. Berarti W-nya sama dengan minus 10 liter ATM. Dan ingat, sesuai perjanjian tanda, kalau positif mau Q ataupun W, itu artinya berarti masuk ke dalam sistem. Masuk ke dalam sistem, atau bisa kita bilang alurnya adalah dari lingkungan masuk menuju sistem. Nah, tapi kalau dia negatif, kebalik, keluar dari sistem ya, keluar dari sistem, yang artinya berarti alurnya adalah dari sistem ke lingkungan ya. Jadi harus hati-hati. Berarti dari sini karena W-nya minus berarti keluar dari sistem, alias kerja hilang dari sistem. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu nomor 3, 4 sama 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Oke, dari soal nomor 6 kita punya informasi bahwa N-nya ini adalah 2 mol. Kemudian pada suhu 300 Kelvin, berarti T-nya 300 Kelvin. Volumenya menjadi setengah kali volume semula. Berarti volume 2-nya sama dengan setengah daripada volume 1. Nah, apabila suhu selama proses dijaga konstan, berarti ini isotermal ya. Nah, ini adalah kondisi isotermal. Dan gas dianggap berperilaku ideal. Maka perubahan energi dalamnya ini sama dengan apa sih? Nah, ingat, dalam isotermal itu apa? Ya, kalau dalam isotermal berarti delta U-nya sama dengan 0. Karena apa? Karena delta T-nya sama dengan 0. Udah, langsung ketemu deh jawaban nomor 6, yaitu adalah yang B. Kemudian nomor 7. Perubahan energi dalam daripada N yang 3 mol. Nah, terus di sini dikasih tahu nih bahwa CV adalah sebesar 3/2 R. Nah, ini F-nya nih. Ini F-nya itu 3/2 alias derajat kebebasannya 3/2 lah kalau kita pakai bahasa waktu sekolah menengah. Yang mengalami perubahan suhu. T1-nya 300 Kelvin. Terus kemudian T2-nya adalah 400 Kelvin. Nah, ditanya adalah delta U-nya ini berapa? Ya udah, tinggal kita pakai rumus. Berarti ini kira-kira pakai rumus apa? Nah, rumusnya adalah delta U. Karena kita udah punya CV, sebenarnya kalau kita mau rumusnya tuh sebenarnya begini. N kali dengan CV kali dengan R kali dengan delta T. Seperti itu, ya. Tapi biasanya CV-nya di sini N-nya biasanya nggak ada karena dianggap 1 mol. Ya udah, berarti delta U-nya sama dengan 3. Jadi kalau misalnya N-nya ini hilang, itu dianggap 1 mol. Nah, karena dia 1 mol aja, misalnya nih 1 mol 5. Berarti kalau 3 mol ya tinggal dikali 3 aja, jadi 15, ya. Oke, 3 dikalikan dengan 3/2. Karena kita mau ngambil nilai detailnya, berarti R-nya kita masukin. Nah, karena kita lihat nih satuannya joule nih ternyata. Berarti R-nya jangan pakai yang 0,082 ya. Ingat, untuk R 0,082 ini satuannya adalah liter ATM per mol Kelvin. Nah, kalau misalnya mau pakai yang joule, itu pakainya adalah 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, ini berarti 8,314 dikalikan dengan 400 kurang 300. Ya sudah, berarti langsung aja kita hitung kalkulator ya. Berarti 3 dikalikan dengan 1,5 kali dengan 8,314 kali dengan 100. Jawabannya adalah 3741,3 joule. Nah, atau jawaban yang mendekati adalah karena mungkin ini dilakukan pembulatan nih. Ya udah, 3741,3 dibulatkan adalah delta U-nya sekitar 3741 joule. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang A, ya. Oke,
So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 6 dan 7. Oke, sorry. 6 dan 7 nya kita hapus terlebih dahulu, dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10 terkait dengan untuk tes formatif satunya. Nah, nomor 8. Nah, oke. Dikasih tahu bahwa ada CV. Nah, oke. Oke, berarti nomor 8 kita punya informasi bahwa N-nya adalah 2 mol. Terus abis itu CV-nya adalah 5/2R, delta T-nya adalah 50 Kelvin. Oh iya, di nomor sebelumnya kok derajat Celciusnya nggak dirubah dulu sih? Sebelumnya juga udah Kelvin ya. Tapi kira-kira kalau misalnya Celcius perlu dirubah nggak? Nggak perlu. Karena namanya perubahan itu karena berhubung konversinya sama. Ingat aja ya. Kalau delta T-nya ini mungkin derajat Celcius tambah 273. Ini yang kedua. Terus kemudian kita kurangin sama derajat Celcius yang ke-1, kemudian tambah 273 kan. Nah, ini kan pas dihitung ini habis dong. Nah, berarti delta T-nya ini walaupun emang misalnya satuannya dalam bentuk Kelvin, itu sama aja kayak ngitung delta C2 dikurangkan dengan delta C1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak dirubah pun, tapi kalau untuk delta T nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya T wajib dirubah ya. Oke, ditanya perubahan entalpi, yang ditanya delta H-nya ini berapa joule sih? Nah, ya sudah. Berarti untuk nomor 8 delta H-nya sama dengan N CV R kali delta T. Berarti delta H-nya sama dengan 2 kali dengan 5/2 kali dengan nah ini di sebelumnya R-nya dihapus saja karena jadi sebenarnya terkait dengan CV ini sama aja kayak F dikalikan dengan R langsung. Nah, ini berarti perubahannya adalah sebesar 50, dimana ini R-nya belum dimasukin ya. 8,314 dikalikan dengan 50. Ya udah tinggal hitung nih, berarti karena berhubung ini habis ya. Ya, berarti tinggal 5 kali 8,314 kali dengan 50, maka jawabannya adalah 2078,5 joule ya. Berarti jawabannya adalah pas banget ya. Berarti nomor 8 jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 9. Pernyataan berikut yang benar untuk gas ideal. Nah, ini cara bacanya gimana sih? Nah, kalau untuk yang ini sebenarnya ini T-nya ini yang bagian ini nih. Yang bagian ini artinya berarti dijaga konstan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dijaga konstan. Sedangkan yang diinformasikan di sinilah ini yang mengalami perubahan. Ya. Ya sudah, berarti ini sama aja kayak perubahan U terhadap V ketika T bernilai konstan. Berarti apa? Ya delta U-nya sama dengan 0. Karena apa? Dalam T konstan isotermal berarti delta U-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi nomor 9 ini yang benar adalah yang D doang ya. Jadi kalau yang A perubahan U terhadap V ini tidaklah 0, salah karena nggak 0. Terus kemudian kalau ini delta H, ini delta U tapi dalam kondisi konstan ya. Ini dalam tekanan konstan ya, delta U-nya emang nggak 0 juga, jadi salah. Kalau ini perubahan volume di mana P-nya konstan ya, ini udah ngaco banget ya. Karena kalau biasanya mungkin ini coba delta V ada nggak? Yang pasti ini bukan 0 ya, ini pasti bukan 0, nggak mungkin 0 ya. Jadi yang sama dengan 0 ini adalah perubahan energi dalam pada saat T-nya dijaga konstan. Oke, soal nomor 10. Koefisien Joule-Thomson didefinisikan sebagai berikut. Harga koefisien Joule-Thomson untuk gas ideal itu sama dengan 0 ya. Ini udah teoritisnya dari depan atau materi di depannya mengatakan seperti itu ya. Kalau untuk gas ideal
koefisiennya daripada si ini nih, ini sama dengan 0 ya. Mu JT atau berarti mu Joule Thomson itu sama dengan 0, tapi dengan kasus untuk gas ideal. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya untuk tes formatif yang kedua. Nah, kita lanjut ya ke tes formatif keduanya langsung. Jadi ini terakhir untuk tes formatif pertamanya. Oke, untuk tes formatif yang kedua kita mulai daripada apa namanya? Jadi sebenarnya soalnya cuma satu, tapi pertanyaannya banyak ya. Oke, nomor satu. Jadi katanya dari soal nomor 1 sampai 3 nih 1 mol bla 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 bla. Oke. Berarti dari informasi dulu yang di soal ya. Dari informasi di soal kita punya informasi bahwasanya N-nya ini 1 mol. Dan ingat ini gas ideal. T-nya sama dengan 400 Kelvin. Kemudian tekanannya adalah 5 atm. Mengalami ekspansi secara isotermal, berarti ini delta T-nya sama dengan 0 ya. Alias tidak ada perubahan suhu. Nah, dan tekanan 5 am reversible sehingga tekanan sistem turun menjadi 1 atm. Berarti ini P2, ini P1-nya ini P1 5 atm, P2-nya adalah 1 atm. Nah, yang ditanya tergantung sama soalnya dulu. Terkait dengan soal nomor 1, berarti ini terkait dengan isotermal. Berarti karena proses isotermal maka tidak terjadi perubahan kalor. Salah. Kalau yang tidak terjadi perubahan kalor ini adalah kalau prosesnya adalah adiabatik ya. Adiabatik. Sistem tidak mengalami perubahan volume. Salah. Karena dari sini sudah kalau misalnya tidak mengalami perubahan volume, ini kalau misalnya kasusnya adalah isohorik. Delta V-nya sama dengan 0. Perubahan energi dalam sistem sebanding dengan kalor yang dipertukarkan. Nah, ini punya informasi adalah terkait dengan apa? Ini juga salah nih, karena kalau untuk yang namanya delta U sama dengan Q, berarti kalau W-nya dia 0. Kalau W-nya karena W-nya 0, kan ini berarti W-nya 0 nih. Nah, kalau W-nya 0 berarti apa? Ya, ini isohorik. Ya. Nah, kemudian untuk yang D, kerja yang dilakukan sistem sebanding dengan kalor yang masuk. Ini benar ya. Kenapa? Karena untuk soal nomor 1, karena berhubung kita tahu bahwa ini isotermal. Kalau isotermal berarti apa? Delta U-nya sama dengan 0. Nah, berdasarkan ini berarti adalah delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Nah, karena dia 0 berarti Q tambah W, yang artinya berarti ya W-nya sama dengan berarti Q-nya sama dengan min W. Nah, dari sini berarti apa? Karena kalau Q-nya positif berarti ini kalornya masuk. Kalor masuk. Terus kemudian kalau misalnya W-nya negatif berarti di sini apa? Usahanya keluar. Alias berarti kerja yang dilakukan, alias dia melakukan usaha lah gitu ya. Atau menghasilkan usaha ya. Makanya benar ya, Q-nya masuk, W-nya adalah kerja yang dilakukan sistem, berarti W-nya menghasilkan sistem, alias berarti usahanya bernilai dari sistem ke lingkungan. Makanya dia minus ya. Oke. Nomor 2, dalam proses tersebut sistem melakukan kerja bla 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 bla. Oke. Nomor 2 yang ditanya adalah terkait dengan W-nya. Yang dimana berarti W-nya di sini adalah min nRT ln P2 per P1. Nah, ini nRT ya ln V2 per V1. Nah, tapi nggak ada nih perbandingan V-nya bagaimana? Gampang. Karena kita tahu bahwa dasarnya daripada isotermal ini kan berarti suhu dijaga konstan, yang dimana berarti persamaannya jadi adalah P kali V ini adalah sesuatu yang konstan. Berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Berarti V2 per V1 sama dengan P1 per P2. So, berarti W sama dengan min nRT kali ln yang namanya P1 per P2. Berarti W sama dengan min daripada 1 kali dengan R-nya adalah ini
pakai joule ya, berarti pakai 8,314 kali T-nya adalah sebesar T-nya 400 dikalikan dengan Ln-nya itu adalah P1-nya 5/1. Ya sudah, langsunglah kita hitung, berarti 8,314 kali 400 dikalikan dengan Ln 5 ya. Jawabannya adalah 53,35 joule. Nah, berarti namanya minus berarti dia melakukan usaha. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, perubahan energi dalamnya. Oh ya sudah, namanya perubahan energi dalam dari sebuah isotermal apa? Bernilai 0. Nah, maka nomor 3 jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal berikutnya ya, untuk soal yang nomor 1 sampai nomor 3. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, ini juga soalnya satu paket. Di sini kita punya informasi bahwa di sini pertanyaannya adalah 1 mol gas ideal berarti N-nya 1 mol. Oke, and then secara adiabatik. Oke, perhatikan secara adiabatik terus reversible dengan melakukan kerja berarti W-nya adalah sebesar minus 126 joule. Nah, and then yang ditanya dari nomor 4. Oke, pernyataan yang benar pada proses tersebut alias adiabatik. Ingat, adiabatik ini tidak terjadi perubahan kalor, berarti delta Q-nya sama dengan 0. So, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, dq sama dengan 0. Nah, definisi atau simbol daripada delta itu bisa D begini atau bisa delta yang seperti ini, ya. Karena untuk perubahan ini kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang lain, sebenarnya delta ini sama aja kayak turunan ya, seperti itu. Nomor 5, perubahan energi dalam. Oke. Karena berhubung kita punya informasi bahwa delta Q 0. Nah, untuk nomor 5 ini kan kita tahu bahwa delta U kan sama dengan Q tambah W ya kan. Nah, Q tambah dengan W. Nah, berarti delta U sama dengan 0 ditambahkan dengan minus 126. Berarti delta U-nya sama dengan minus 126 joule. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 ini gampang ya, pakai delta U sama dengan N CV kali delta T. Nah, ya. Oke, berarti untuk U-nya karena minus 126, terus kemudian N-nya ini adalah 1, kemudian CV-nya karena ini kan udah pakai sama F sama R ya, jadi 0,082 sama dikali sama ini. Jadinya 12,47 kali dengan delta T-nya. Berarti untuk delta T-nya ya berarti kita hitung minus 126 per 12,47. Berarti kurang lebih berapa nih? Ya kurang lebih sekitar 10 lah ya. Nah, karena kan 120 kalau dikali 10 kan 124,7. Atau kalau misalnya kita hitung 12,47 jadinya 10,1 minus 10,1 Kelvin. Ya udah, jawabannya adalah yang D ya. Artinya berarti di sini mengalami penurunan suhu ya, bukan artinya berarti suhunya jadi minus, bukan. Jadi mengalami penurunan sebesar sebesar 10 Kelvin. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4, 5 dan 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7 pada proses ekspansi isotermal reversible ya kan, yang mengikuti persamaan van der Waals, tapi kita pakai van der Waals berarti ini bisa kita bilang dia membahas terkait dengan gas nyata, bukan gas ideal. Kenaikan volume akan menyebabkan kuantitas perubahan energi dalam yang bagaimana? Oke, ini adalah teoritis yang berdasarkan rumus, yang dimana rumusnya adalah delta U sama dengan min AN kuadrat kali 1 per V2 kuadrat. V2 dikurangkan dengan 1 per V1. Oke,
Nah, dari sini berarti kita harus menghitung bagaimana sih hasil daripada ini. Ya sudah, berarti kalau misalnya kita mau ngitung ini kan berarti jadinya per V2 kali V1, terus ini V1 kurang V2. Nah, karena V2 lebih besar daripada V1, maka hasilnya ini itu pasti bernilai minus. Ya sudah, kalau misalnya ini bernilai minus, terus di depannya ada minus lagi, nggak peduli mau A-nya kan, A-nya ini pasti positif, apalagi ini juga positif. Berarti kalau minus dikalikan dengan minus, maka di jawabannya hasilnya pasti positif. So, dapat disimpulkan berarti delta U-nya itu bernilai positif alias lebih besar daripada 0. So, jawabannya adalah yang B, ya. Oke, nomor 8, apa namanya? Nomor 8, pada proses ekspansi reversible, perbandingan antara W yang ideal sama W yang van der Waals ya. Jadi ideal sama nyata lah ya, kalau kita bilang ini berarti W-nya ideal dengan W-nya nyata. Kalau misalnya ini kira-kira hasilnya bagaimana sih? Nah, ini sebenarnya bisa kita akalin. Coba ya kita akalin dulu. Karena ini kan untuk rumus untuk usaha yang ideal ya. Kita anggap ekspansinya isotermal. Jadi kalau isotermal ya delta T-nya yang delta U-nya yang 0 ya. Nah, ini nRT kali dengan yang namanya ln V2 per V1 kan. Nah, bedanya adalah sama kalau yang di bawah ini yang nyata adalah nRT kali ln V2 kurang V1, tapi ada lagi versi lanjutannya lagi. AN kuadrat dikalikan dengan 1 kurang AN kuadrat kali dengan 1 per V2 dikurangkan dengan 1 per V1. Nah, ini nanti kita mutlakin. Nah, pasti nanti jawabannya positif ya kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira nih, kalau kita punya sesuatu seperti ini, apakah jawabannya akan selalu lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 1, sama dengan 0, atau sama dengan 1? Kalau sama dengan 1 udah nggak mungkin ya. Oke, ya sudah, kita berskenario saja. Kalau misalnya mungkin V2-nya jadinya, ini kan ekspansi ya, mungkin jadi 10, berarti V1-nya itu 5 misalkan. Terus T-nya misalkan 100 Kelvin. Terus untuk nilai A-nya sendiri biasanya sih 0, ya, nggak bakal untuk nilai A itu. Oke, untuk nilai A itu ada yang 0, ada yang 3, Oke, kita anggap pakainya di pertengahannya sama dengan 1 deh ya. Nah, sama dengan 1 misalkan ya oke, sama dengan 1 atau mungkin 1,5 deh. Kayaknya mungkin pengaruh nggak ya? Nah, oke, sekarang kita hitung aja langsung ya. Min untuk n-nya kita anggap 1 aja biar gampang. Ini R-nya ini kita anggap aja apa namanya 0,082 ya, kita pakainya 0,082 karena liter atm per mol Kelvin. Kali dengan 100 kali dengan ln 2 per min 1 kali 0,082 kali 100 kali ln 2 dikurang dengan 1,5 kali 1 kuadrat dikalikan dengan 1 per 10 1 per 10 dikurangkan dengan 1 per 5. Nah, kira-kira bagaimana nih? Nah, oke. So, berarti atasnya kalau kita hitung 0,082 kali 100 kali dengan ln 2, jawabannya adalah 5,7. Min 5,7 per min 5,7 dikurang dengan 1,5 dikali dengan yang namanya 1 per 10 dikurang dengan 1 per 5. Jawabannya adalah min 3 per 20 nih ya. Ini jawabannya adalah min 3 per 20. Berarti ditambah dengan 0,15. Nah, oke. Nah, berarti dari sini nih, kalau kita lihat berarti jawabannya adalah min 5,7 per minus, ini pasti di bawah 5,7 kan. 5,7
dikurang sama 0,15 itu adalah min 5,55. Nah, pertanyaannya apa? Ya, pasti jawabannya lebih besar daripada 1 ya. Nah, apakah akan sama kalau misalnya kita pakai 0, oke. Berarti kita hanya perlu menghitung yang di bagian sininya saja ya. Nah, kita bagian sininya aja. Kalau 0,3 misal atau 0,7 deh. Dikalikan dengan 1/10, dikurang dengan 1/5. 1/5 ternyata masih minus juga. Oke, berarti sebenarnya kita nggak perlu ngitung, kita nggak perlu capek ngitung. Kenapa? Karena gini, kita tahu bahwasannya kalau dari informasi yang di sini, dari sini nih sebenarnya 1/V2 kurang 1/V1 ini kan berarti sama aja V1 kurang V2 per V1 kali V2. Nah, karena berhubung V2 ini lebih besar daripada V1, maka nilai 1/V2 kurang 1/V1 ini sama dengan sesuatu yang negatif. Oke, berarti karena berhubung kita tahu ini adalah sesuatu yang negatif, maka persamaannya kita rubah deh. Nah, kita rubah ya. Jadi min nRT kali ln V2 per V1. Nah, per minus yang sesuatu yang sama. Gitu ya. Nah, atau gini. Misalnya karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang sama nih. Misalnya kita misalin ini aja dia X. Berarti ini juga X juga dong. Ya sudah, berarti X per X X dikurang dengan atau ini kan berarti minus ya, minus X terus kemudian ini ditambah dengan sesuatu kan, berarti jadinya ditambah dengan sesuatu. Nah, kalau kayak gini otomatis apa? Kita punya informasi bahwasanya dari informasi yang ada di sini, karena berhubung min yang atas min X yang bawah min X tambah A, maka nilai min X lebih besar daripada min X tambah A. Maka perbandingan daripada min X per min X tambah A ini pasti hasilnya lebih besar daripada 1. Tuh. Jadi nggak perlu kita ngitung banget. Jadi kita tinggal lihat aja dari bentuk persamaannya bisa kok. Nah, cuman kalau mau pasti daripada ragu-ragu ya masukin angka aja ya. Oke, soal nomor 8 jawabannya adalah yang A, lebih besar daripada 1. Oke, kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10 ya, untuk tes formatif keduanya. Oke, nomor 9, pada proses ekspansi yang melibatkan gas ideal, kerja maksimum akan dicapai saat proses ekspansi gas yang bagaimana? Oke, untuk soal nomor 9 ini juga sama, masih terkait dengan yang namanya based on teori based on rumus, yang dimana kita membandingkan reversible sama irreversible. Di sini saya ambil contoh untuk terkait dengan ekspansi isotermal ya. Nah, di mana ekspansi isotermal kalau untuk yang reversible, reverse, ref gitu ya, itu adalah min nRT ya kan, ln V2 kurang V1 seperti itu. Tapi kalau misalnya yang versi irreversible-nya adalah min nRT kali dengan ln 1 kurang P2 kurang per P1. Nah, ini supaya biar sama, kita tahu bahwa dalam proses isotermal, isotermal kan berarti kita punya teori bahwa P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, berarti P2 per P1 itu sama dengan V1 per dikurangkan dengan per V2. Berarti dari sini untuk untuk yang W-nya yang irreversible. Nah, irreversible sama dengan min nRT kali ln 1 kurang V1 per V2. Nah, atau berarti bisa kita deskripsikan lagi. Berarti 1 per irreversible-nya ini sama dengan apa? Oh, nggak usah ribet-ribet. Kan kita udah punya dua nilai nih. Yang pertama adalah yang bagian V2 sama V1 ya. Nah, di mana logaritma natural? Ya, namanya logaritma itu ya berarti kalau ln-nya semakin gede, contoh kita ambil ln 5 sama ln 2 ya.
Nah, misalnya kan NN5 kalau kita bandingin sama LN2 kira-kira berapa sih? Bagaimana? Nah, kalau LN5 itu 1,61, kalau LN2 adalah 0,69. So, berarti dengan besarnya ini, selama dia positif alias bukan 0, pasti bakal lebih besar. Karena kalau misalnya dia 0, kan jadinya pangkat negatif tuh. Nah, nanti kebalik jadinya. Nah, berarti kalau misalnya kira-kira bakal lebih gede mana nih hasilnya? Misalnya kita ambil V2-nya 10, V1-nya 5. Nah, 5 liter ya, karena ekspansi. Maka tinggal kita bandingkan. Berarti tadi kan katanya berarti kan kalau mau maksimum ya, kalau mau maksimum berarti ini harus semakin gede lah ya ininya nilainya. Karena di sini minus itu adalah mengartikan bahwa melakukan usaha seperti itu. Nah, ln V2 per V1 itu kalau mau berarti otomatis atas ini harus lebih gede hasilnya. Ya. Lebih besar daripada ln 1 kurang V1 per V2. Berarti kesimpulannya apa? V2 per V1 ini harus lebih besar daripada 1 kurang V1 per V2. Coba bener nggak kita cek? 10 per 5 itu lebih besar daripada 1 kurang 5 per 10. 2 lebih besar daripada 1 kurang 0,5. Oh, ternyata ini bernilai benar. Ya sudah, berarti mana yang lebih gede, mana yang lebih bagus? Reversible atau irreversible? Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses ekspansi, usaha itu akan maksimum ketika dilakukan dalam proses yang reversible. Maka jawabannya nomor 9 adalah yang B. Oke, and then kita lanjut ke soal nomor 10. Pernyataan berikut adalah yang benar. Untuk gas ideal selalu berlaku. Oke. Ini adalah perubahan U ketika suhunya tetap. Berarti ini apa? Isotermal. Benar nggak kalau delta U-nya isotermal itu isoterm itu sama dengan 0? Betul. Nah, ya. Yang B, untuk gas nyata pada proses isoterm, maka delta U-nya sama dengan 0. Nah, pada gas nyata ini salah. Kenapa? Karena pada gas nyata untuk U isoterm versi nyatanya adalah tidak sama dengan 0. Nah, pada proses adiabatik suhu selalu tetap, salah. Karena yang selalu tetap itu adalah kalornya, sehingga tidak terjadi perubahan kalor. Pada proses adiabatik reversible selalu berlaku ini. Nah, yang D ini salah karena yang benar adalah T2 per T1 itu akan sebanding dengan nilai daripada V2 dengan V1 ketika dipangkatkan dengan gamma dikurangkan dengan 1. Jadi ini persamaannya salah, bukan P2 per P1, melainkan V2 per V1. Tapi boleh nggak kalau misalnya kita bikin, ini adiabatik ya, bukan isotermal, jadi nggak boleh pakai ini. So, dari nomor 10 jawaban yang benar adalah yang A ya. Untuk gas ideal, perubahan energi dalam pada suhu yang konstan itu akan selalu 0 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Dan ini untuk mengakhiri dulu ya untuk tes formatif keduanya, dan kita akan lanjut langsung ke tes formatif yang ketiga. Oke, kita hapus untuk nomor 9 dan nomor 10-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 1 untuk tes formatif yang ketiga ya, 1 sampai 3. Di sini diinformasikan bahwa nomor 1 terlebih dahulu ya. Diketahui bahwa bekerja pada ini suhu rendah, ini suhu tinggi. Ya, terus habis itu dan bersifat ideal, berapakah efisiensi mesin Carnot-nya? Oke, ini tergantung sama definisi ya. Karena gini, kalau misalnya kita bicara bahwa T1 ini adalah yang rendah gitu ya, T yang rendah, maka ya udah T1-nya adalah 30 derajat Celcius. Terus T2-nya adalah yang tinggi adalah 100 derajat Celcius. Tapi ingat harus dirubah dalam bentuk Kelvin ya. Jadi ini adalah 303 Kelvin, ini adalah 373 Kelvin. Ya sudah, efisiensi mesin Carnot eta sama dengan 1 dikurangkan dengan T1 per T2 kali dengan 100%. Nah, kalau kalian mau pakai definisinya yang T2 yang rendah, T1 yang tinggi, maka ini harus dibalik. Ya, jadi hati-hati.
Jadi di sini satu adalah kondisi yang rendah, yang kedua adalah kondisi atau suhu reservoir tinggi. Ya udah, berarti eta sama dengan 1 dikurang dengan 303 per 373 kali dengan 100%. Ya udah, tinggal berapa tuh hasilnya? Berarti dikurang dengan 303 per 373, jawabannya adalah ini, jawabannya kalau udah dikali 100% adalah 18,76%. Atau berarti kurang lebih ya yang mendekati adalah 19% akibat pembulatan mungkin ya. Oke, soal nomor 1 jawabannya C. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila suatu mesin menggunakan sepertiga dari kalori yang diserapnya, maka kerja efisiensinya adalah berapa? Nah, di sini berarti apabila suatu mesin menggunakan sepertiga, berarti inputnya itu hanya sepertiga daripada Q yang sudah di output. Tapi ini nggak usah ya. Jadi intinya menggunakan sepertiga dari kalor. Berarti ibarat kata tuh dari sini sebenarnya udah secara definisi udah terjawab bahwa yang dikeluarkan, berarti alias yang dipakai itu adalah sepertiganya dari aslinya. Berarti efisiensinya ya cuma sepertiganya aja. Sepertiga daripada Q input, sepertiga Q dibandingkan sama Q-nya dikalikan dengan 100%. Berarti efisiensinya adalah sebesar 100/3% atau 33,3%. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C ya. Oh iya, sorry, wait. Untuk di sini berarti kita punya informasi bahwa W-nya adalah sepertiga Q. Terus Q-nya adalah sebesar ya ini W sama dengan sepertiga Q. Dimana untuk rumusnya sendiri, bentar. Rumusnya adalah perbandingan antara dengan W dibandingkan dengan Q ya, dikalikan dengan 100%. Dan ingat, Q-nya di sini adalah Q1. Nah, ini 1 atau 2 ya. Kalau misalnya kita pakai definisi satu rendah satu tinggi, berarti masuknya ke tinggi kan? Ya. Oke, berarti ini masuknya ke daerah yang kita yang nomor 2. Nah, makanya di sini hati-hati. Kalau emang dari awal mau makainya kondisinya adalah yang satu tinggi, dua rendah, ya pakainya begitu ya, rendah ke tinggi. Duanya rendah, satunya tinggi. Nah, tapi di sini sepertinya mungkin lebih enaknya adalah satunya rendah, duanya tinggi. Berarti di sini Q-nya adalah Q2 ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Pernyataan yang benar dalam proses lingkar alias proses seperti ini. Ini adalah proses lingkar alias proses atau daur lingkar. Bagaimana dengan ini? Kerja total yang dilakukan selalu sama dengan 0? Enggak. Kerja total tuh ya berarti sesuai dengan daerahnya sini. Ya tergantung sama informasi yang ada. Bagaimana terkait dengan yang namanya siklusnya seperti apa gitu ya. Kalor total dari sistem ini enggak juga. Karena enggak bisa menjamin. Kalau misalnya kita bahasnya per proses masih oke. Ada yang 0, ada yang enggak. Tapi kan kalau misalnya udah gabung begini kan biasanya enggak mungkin 0. Karena pasti ada yang enggak 0 kok gitu. Perubahan entalpi sistem lebih besar daripada 0 ini enggak menjamin. Karena bisa jadi lebih kecil daripada 0 alias bersifat eksotermis. Perubahan energi dalam total dari sistem sama dengan 0 ya, ini benar nih ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Nah, kenapa? Karena gini. Kan delta U sama dengan U2 kurang U1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita punya A, B sama C, ya kan gini, maka karena kita mulai dari A dan balik lagi ke A, berarti posisi pertama di A, posisi kedua di A. Jadinya delta U-nya adalah UA dikurangkan dengan UA, ya berarti delta U-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, mungkin ini saya hapus dulu ya.
jawabannya, karena untuk ini saya mau langsung ke nomor 4 aja tanpa menghapus soalnya. Mungkin ada hubungannya nih kira-kira sama yang 1, 2, 3-nya. Oke, pernyataan yang benar tentang mesin kalor yang bekerja dengan proses lingkar. Oke. Efisiensi mesin sama dengan 1 ini tidak menjamin kecuali kalau misalnya berada dalam keadaan ideal ya. Efisiensi mesin dapat lebih besar daripada 1 ini nggak mungkin, karena pasti lebih kecil daripada 1 alias lebih kecil daripada 100%. Total kerja dalam sistem sama dengan kalor yang diserap. Ini salah, karena kalau misalnya emang kayak gini berarti ini efisiensinya 1 dong. Padahal di sini efisiensinya tidak sama dengan 1. Dari sini berarti kan W per Q tidak sama dengan 1. So berarti W-nya tidak boleh sama dengan Q. Kalor yang diserap lebih besar dari kerja total sistem. Ya benar, ini karena berhubung kalau misalnya dia lebih besar mengakibatkan apa nih? Ya hasilnya pasti kan efisiensi kan berarti W per Q dikali dengan 100%. Nah kalau misalnya Q-nya lebih besar daripada W, maka W per Q-nya ini akan lebih kecil daripada 1. Ya. So nomor 4 jawabannya adalah yang D. Oke, so mungkin kita akan hapus terlebih dahulu dan nanti akan langsung saya setting aja terkait dengan posisi untuk soal nomor 5, karena untuk satu nomor ini untuk 5 nomor sekaligus ya. Nah, oke. So untuk soal nomor 5 sampai 10 itu berdasarkan gambar ini. Nah, jadi terdapat daur siklus atau ini ya, siklus yang seperti ini. Nah, diberitahukan bahwa 1 mol gas ideal. Oke. Berarti dari sini kita punya informasi bahwa N-nya ini 1 mol. Terus kemudian CV-nya adalah sebesar 30 Joule per mol Kelvin. Terus habis itu menjalani proses lingkar seperti pada gambar. Dan keempat proses ini berlangsung secara reversible. Berarti pakai versi normalnya ya, bukan yang irreversible. Jadi kalau yang waktu dulu sekolah menengah itu belajar terkait dengan direversible aja ya, jadi bukan yang irreversible ya. Nah dari sini dari 4 proses mungkin langsung aja kita bahas kira-kira nomor 1 sama nomor 3 ini kira-kira bagaimana sih. Nah 1 dan 3 ini prosesnya adalah proses, karena V-nya sama berarti proses isohorik ya, isohorik yang akibat daripada apa? Delta V-nya sama dengan 0. Terus 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 ini adalah proses isobar. Kenapa? Karena delta P-nya sama dengan 0 alias P-nya sama. Ya sudah, dari sini ditanya pernyataan yang benar tentang proses 3. Oke, proses 3 kerja sama dengan 0, benar nggak? Ya benar. Karena apa? Karena kita tahu bahwa proses 3 ini merupakan adalah proses isohorik. Namanya isohorik karena berhubung delta V-nya sama dengan 0, maka W sama dengan P kali delta V-nya, ya berarti hasilnya ya 0. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 6. Pernyataan yang benar mengenai kuantitas kerja alias W-nya pada proses kedua. Nah, proses kedua kita punya informasi bahwa V1-nya punya untuk nomor 2 adalah V1-nya 10 liter, V2-nya adalah 60 liter. Berarti ini adalah ekspansi, mengalami ekspansi ya. Ya udah ditanya berarti W-nya bagaimana? Ya berarti W sama dengan min P kali delta V. Di sini juga nomor 6 dikasih tahu bahwa P-nya itu 5 atm. Nah, berarti W sama dengan minus 5 kali dengan 60 kurang 10. Berarti W-nya sama dengan minus 5 kali 50. Berarti W-nya adalah minus 250. Nah, karena ini liter sama atm, berarti satuannya liter atm. Nah, dari sini berarti of course A sama B udah nggak mungkin benar jawabannya. Tinggal C sama D, kira-kira yang mana? Nah, karena minus berarti sistem melakukan kerja. Ya. So nomor 6 jawabannya adalah yang D.
Nah, lanjut ke soal nomor 7. Berdasarkan gambar dapat dihitung suhu awal dari sistem adalah sebesar berapa? Nah, tapi sebelum itu saya ralat soal dulu ya. Nomor 4 ini gambarnya begini ya, bukan ke arah kanan. Nama yang melingkar itu kan berarti begini ya. Nah, di sini ada titik A, B, C, D. Nah, dari sini ditanya adalah kira-kira bagaimana dengan yang namanya nomor 7 ini dikasih tahu bahwa ada PA-nya atau PA ini sama dengan 1 ATM. Volume A-nya adalah 10 liter. Nah, kira-kira kita juga punya N 1 mol. Ditanya TA-nya berapa? Ya udah, kita pakai rumus PV sama dengan nRT. 1 kali 10 sama dengan 1 kali 0,082 karena pakai liter ATM per mol Kelvin dikalikan dengan T. Berarti T-nya atau berarti 10 per 0,082 sama dengan T. Berarti T-nya adalah berapa? Nah, tinggal kita hitung. 10 bagi 0,082 hasilnya adalah 121,95. Nah, 121,95 Kelvin atau kita bulatkan ya 122 Kelvin. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang A ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 sampai 7-nya dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir ya, sekaligus untuk mempersiapkan mengakhiri pembahasan untuk kimia fisika 1 untuk modul 3-nya. Nah, nomor 8. Pernyataan berikutnya mengenai kuantitas proses 1. Oke, proses 1 adalah proses isohorik. Yang dimana bagaimana? Ya, ini delta U-nya aja nih. Nah, karena nomor 1 adalah proses isohorik, ya karena kan kalau menghitung kan W sama dengan min P kali delta V. Nah, delta V-nya aja 0, min P kali 0. Berarti jawabannya ya 0. Berarti apa? Kesimpulannya adalah tidak ada kalor yang keluar masuk sistem, ya. So, nomor 8 jawabannya adalah D. Dan kita lanjut ke soal nomor 9. Pernyataan yang benar mengenai gambar proses di atas yang ini nih. 1 proses isobar salah karena proses isohorik ya. Terus habis itu 2 isohor salah, isobar. 3 merupakan isohorik, betul. 4 proses isohorik salah, isobar. So, nomor 9 jawabannya adalah yang C. Nomor 10, berdasarkan gambar proses di atas dapat disimpulkan perubahan energi dalam pada proses 1 itu sama dengan 0. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena kalau delta U sama dengan 0 ini kalau kasusnya adalah isotermal. Sedangkan di sini kan isohorik ya. Oke, berarti ini salah. Besarnya kerja pada proses nomor 3 sama dengan besar perubahan energi dalamnya. Nah, ini salah. Karena kalau misalnya ditanya terkait dengan W sama dengan delta U, nah berarti kalau misalnya W sama dengan delta U berarti apa? Delta Q-nya sama dengan 0. Berarti ini adalah proses adiabatik ya. Nah, sedangkan yang proses nomor 3 itu proses isohorik seperti itu. Yang harusnya dimana W-nya sama dengan 0. Oke. Yang C, perubahan energi dalam tidak dapat dihitung di nomor 2. Bisa aja ya. Karena dengan delta T-nya tidaklah 0, berarti delta U-nya tidaklah 0 alias bisa dihitung. Yang D, besarnya perubahan entalpi proses 4 sama dengan besarnya kalor. Oke, berarti nomor 4 terkait dengan proses isobar. Ya, pada tekanan tetap kalor atau perubahan kalornya ini setara dengan yang namanya perubahan entalpi. Ya. Oke, karena di sini kita anggap dia 1 mol ya. Oke. So, nomor 10 jawabannya adalah yang D. Nah, kalau misalnya ditanya, ini besar usaha totalnya berapa? Sebenarnya kalau namanya usaha total, kita gampang. Tinggal ngitung aja nih. Jadi kalau misalnya ditanya usaha siklus, ya gampang. W siklus, karena berhubung ini membentuk sebuah bangun datar, ya setara dengan luas bangun datarnya. Ya udah, berarti sama dengan apa?
ininya dari sini ke sini adalah bedanya adalah 50, dari sini ke sini bedanya 4. Berarti 50 kali 4, jawabannya berarti adalah 200 liter ATM ya. Nah, masalah minus atau plus kita nggak bisa deskripsikan. Nah, karena apa? Karena biasanya untuk W siklus ini kalau kita pakai yang ini ya kita nggak tahu, karena berhubung namanya bangun datar kan nggak punya arah. Tapi kalau misalnya mau ngitung, misalnya nih kita hapus nomor 8, 9, 10-nya aja ya. 8 sama 9-nya aja. Misal untuk menghitung W siklus, berarti ini W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Nah, otomatis karena berhubung ya, karena berhubung nomor 1 sama 3 nih W1 sama dengan W3 sama dengan 0, berarti W siklusnya hanya dipengaruhi oleh nomor 2 dan nomor 4. Ya udah, langsung berarti min P kali delta V. Nomor 2 ditambah dengan minus P4 kali delta V nomor 4. Oh, ternyata di sini jawabannya minus ya. Karena di sini kan kita nggak tahu nih arahnya kemana. Cuman kalau besarnya berapa pasti sama ya. Minus daripada P2 di nomor 2 ini 5, dimana terus perubahannya dari 60 ke 10, berarti 60 kurang 10, ditambah dengan minus 5 dikalikan dengan 4. 10 ke dari 60 ke 10, berarti 10 kurang 60. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti minus 250 ditambah dengan 250. Oh, ternyata kok jawabannya 0 ya. Nah, jelas salah. Kenapa? Karena ya di sini bukan minus 5 melainkan minus 1. Ya kan di nomor 4 P-nya 1. Berarti ini jadinya adalah 50 ya. Berarti jawabannya apa? Minus 200 liter ATM. Nah, secara nilai nah sama-sama 200. Ya, sama-sama 200 liter ATM. Jadi kalau misalnya kita mau memprediksi besar aja, sebenarnya plus minus itu nggak begitu berpengaruh ya. Kalau misalnya minus plusnya itu cuman terkait dengan oh ini melepas, ini menangkap, seperti itu. Cuman kalau misalnya emang kita bahas definisi arah yang detail, maka plus minus itu pasti berpengaruh ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kimia fisika satunya untuk modul 3-nya. Dan saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan atau mungkin ada masukan ya, atau mungkin terkait dengan oh ini harusnya tuh begini, langsung aja di chat di kolom komentar. Dan saya juga izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.